Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Udah pada sarapan? Udah Bu. Supaya pembelajaran hari ini lancar, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baik, ketua kelas tolong pimpin doa. Ya Bu. Baik, tempat duduk siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Ya. Kali ini kita akan belajar tentang cerita fantasi. Ada yang tahu? Enggak Bu, nggak tahu Bu. Jadi cerita fantasi ini salah satu kategori termasuknya teks narasi. Nah, cerita fantasi ini termasuk ke teks narasi. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang teks narasi ya. Iya Bu. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang teks narasi. Teks narasi fantasi. Nah, teks narasi ini yaitu karangan yang menceritakan atas sebuah kejadian berdasarkan urutan waktu. Nah, dalam teks narasi ini cerita atau karangan bisa dibuat dengan dalam kehidupan nyata atau kehidupan imajinasi. Nah, teks narasi ini biasanya untuk menghibur para pembacanya. Nah, fantasi ini cerita yang menggunakan alur normal dan bersifat imajinasi atau khayalan belaka. Nah, tidak ada di kehidupan nyata. Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri cerita fantasi. Ada yang tahu ciri-cirinya apa aja? Belum Bu. Jadi ciri-cirinya itu ada yang pertama ada keajaiban, keanehan, kemisteriusan. Nah, jadi keajaiban kemisteriusan ini merupakan berupa cerita yang mengandung tentang kemisteriusan seperti supernatural. Nah, biasanya ciri yang pertama ini menggunakan tema magic, supernatural. Nah, gitu. Ciri yang kedua ada ide cerita. Nah, ide cerita ini merupakan si pengarang menggunakan ide-ide yang imajinasi yang kuat. Nah, gitu. Yang ketiga ada tokoh unik. Nah, tokoh unik ini biasanya si pengarang membuat tokoh dengan keunikan tersendiri ya, atau biasanya tokoh ini memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Gitu. Nah, bahasa yang digunakan bahasa yang tidak formal. Ibu akan melanjutkan ke struktur cerita fantasi ya. Ada yang tahu strukturnya ada berapa aja? Ada 3 Bu. Nah, bagus, ada 3 ya. Yang pertama itu ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada resolusi. Nah, Ibu di sini mempunyai contoh cerita fantasi. Kalian harus simak baik-baik karena Ibu akan menanyakan kembali cerita yang telah ditayangkan dan menyebutkan unsur intrinsiknya. Nah, ada yang tahu unsur intrinsik ada apa aja? Ada tema Bu, ada alur, latar dan sebagainya. Nah, ya betul. Nah, kalian harus simak Ibu karena Ibu akan menunjuk kalian untuk menceritakan kembali dengan bahasa kalian ya. Ya Bu. Nah, tolong simak ya. Ya Bu. Panci bubur ajaib. Pada suatu ketika, ada seorang gadis manis bernama Melody. Ia tinggal bersama ibunya di rumah kecil. Mereka amat miskin, tapi Melody mencoba menghibur ibunya dengan bernyanyi. Setiap hari, Melody biasa pergi ke hutan untuk mencari makanan. Ia biasa membawa pulang apapun yang ia temukan, tapi mereka tidak pernah kenyang. Suatu hari, sedih karena miskin,
Melody meninggalkan rumah dan pergi ke hutan mencari makanan. Tidak peduli sejauh apapun ia mencari, ia tidak menemukan apa-apa. Akhirnya, Melody tidak tahan lagi. Ia duduk di batu dan mulai menangis. Sambil menangis, ia bernyanyi lagu sedih dengan suara sangat merdu. Mendengar suaranya, satu peri hutan muncul dan berkata, "Apa yang terjadi? Mengapa kau menangis? Dan kau sedang apa sendirian di hutan?" "Aku sedang mencari makanan untuk aku dan ibuku. Kami amat miskin dan juga lapar," kata Melody dengan wajah sedih. "Jangan takut," kata si peri. Dan dengan tongkat sihirnya, ia mengubah batu kerikil menjadi panci yang sangat besar. Pulang panci ini dan keluargamu tidak akan pernah lapar lagi. Bukannya tidak sopan, tapi apa bagusnya panci kosong kalau tidak ada makanan di situ? Kata Melody dengan nada kecewa. Si peri menjawab, "Ini panci ajaib. Saat kau ingin makan sesuatu, bilang, 'Panci masak.' Dan saat sudah siap..." Oh, Melody terpukau oleh hadiah dari peri itu. Dan dengan hormat, ia bertanya, "Ibu peri yang budiman, kata-kata tidak cukup untuk berterima kasih. Katakanlah apa yang bisa kulakukan untuk balasan." "Aku tidak ingin balas budi. Tapi kalau kau mau, kau boleh menyanyi satu lagu setiap hari." Sebelum Melody bisa bertanya lagi, peri hutan menghilang. Saat Melody pulang hanya membawa panci kosong, ibunya amat tidak senang dan berkata, "Apa bagusnya panci kosong kalau tidak ada makanan di situ?" Melody mengangkat panci ke meja dan berkata, "Panci, masak!" Tidak terjadi apa-apa. Melody tampak khawatir, tapi panci itu mulai bergetar dan berdesis. Uap membumbung dan tampaklah bubur terlezat yang pernah mereka lihat seumur hidup mereka. Ibu Melody baru paham panci itu panci ajaib. Ia begitu lapar hingga ia tidak bisa menahan diri dan menciduk bubur itu dengan tangannya. Ia terbuai rasa bubur itu hingga tidak memperhatikan perintah Melody yang lainnya. Baik, di sini Ibu akan tanya kalian, apa judul dari cerita fantasi tadi? Panci bubur ajaib. Nah, ya betul. Dan tokoh-tokohnya ada siapa aja? Ada Melody, ada Ibu Melody, ada peri hutan. Nah, ya betul. Ibu akan menunjuk dari kalian untuk menceritakan ulang cerita yang tadi kalian tonton dengan bahasa kalian sendiri. Coba, Yanti, ceritakan ulang. Jadi ceritanya itu ada suatu keluarga yang hidupnya miskin, yaitu Melody dan Ibu Melody. Mereka itu sangat miskin dan mereka tidak dapat makan. Lalu tiba-tiba Melody berkunjung ke hutan, ingin mencari sebuah makanan agar keluarganya bisa makan. Nah, dia di sana sangat sedih. Lalu tiba-tiba ada peri hutan yang menolongnya. Nah, si peri hutan ini mengubah batu kerikil menjadi panci ajaib lalu diberi ke Melody. Dan dia menjelaskan bahwa panci ini bisa membuat makanan walau tak ada bahan makanan sedikitpun. Lalu akhirnya Melody pulang dan Melody mencoba menggunakan panci itu. Dia berkata, "Panci masak." Lalu panci memasak sebuah bubur. Dan setelah buburnya matang, Melody berkata, "Panci stop." Akhirnya bubur itu dan panci itu stop untuk memasak.
Baik, Ibu akan di sini akan mengulas ulang tentang pelajaran hari ini, cerita fantasi. Nah, cerita fantasi itu adalah cerita yang bersifat imajinatif, fiksi, tidak ada di kehidupan nyata. Nah, terus ada ciri-ciri. Nah, ada lihat ciri-cirinya ada apa aja? Ada keajaiban, Ya, betul. ada tokoh unik, lalu menggunakan bahasanya yang tidak formal, Bu. Ya, betul. Nah, selanjutnya ada struktur. Nah, masih ada yang ingat? Bu, ada orientasi, komplikasi, dan terakhir ada resolusi. Karena waktu sudah habis, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tolong kalian cari cerita fantasi atau kalian bisa membuatnya sendiri yang dengan struktur-struktur atau ciri-ciri yang Ibu sudah sampaikan tadi. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.